Oke Habibi, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk sholat dalam raudhah ya, taman surga yang ada di muka bumi. Kata Nabi SAW, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Apa yang berada di antara rumahku dan mimbarku itu adalah satu di antara taman-taman surga. Masya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome with me, Nufanakim Vlog Madinah. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat semua berziarah atau memasuki sebuah tempat yang sangat istimewa dan yang sangat bisa dibilang terhormat bagi siapa saja yang bisa masuk ke dalamnya, yaitu apa? Yaitu raudhah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, di antara rumah dan mimbarku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Ya, kita akan masuk ke dalam. Ya, teman-teman, jadi ini adalah kali kedua saya ya masuk raudhah, dan rasa penasaran, rasa keingintahuan, rasa rindu ya itu selalu menghampiri saya ketika masuk ke tempat ini, karena tempat ini memang sangat mulia, tempat mustajabnya doa. Ya, ini masuk lewat sini untuk cowok, mantiqah bidukhulir raudhah asy-syarifah. Ya, ini tempat untuk masuk ke raudhah dari sini ya guys. Masya Allah, seperti inilah antrian raudhah ya. Jadi lautan manusia ini semua mereka mengantri untuk masuk raudhah, karena memang sekarang masuk raudhah itu harus menggunakan tasrih ya. Apalagi ini udah peak season, udah di end season, jadi orang-orang para ziarah itu banyak sekali yang kesini. Oke Habibi, sekedar informasi, jadi untuk bisa masuk ke dalam raudhah ini kita harus memiliki tasri atau surat izin, dan itu berupa barcode yang nantinya akan di-scan oleh penjaga raudhah. Ada dua cara buat dapetin tasri ini. Yang pertama, jika kalian umrah bersama travel, pastinya itu sudah include tasri raudhah satu kali. Yang kedua, kalian juga bisa daftar di aplikasi Nusuk milik Kerajaan Arab Saudi untuk mendapatkan tasri raudhah. Di sana kalian tinggal input data pribadi kalian dan bisa memilih jadwal raudhah yang tersedia di aplikasi. Selamat mencoba. Kita sudah melewati antrian ngecekan tasrih raudhah karena kita berjamaah jadi kolektif. Masya Allah ya, ini ramai banget teman-teman. Ini antriannya yang di dalam, menunggu yang setelahnya. Kita duduk di sini berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk di raudhah. Itu bimbingan segar. Saya sudah bergetar ini. Bismillah. Ini dia pintunya menuju raudhah. Di sana ada air zam-zam dibagikan. Tidak usah. Kita dapat sholat maghrib di dalam raudhah. Masya Allah ya. Jadi imamnya di sebelah sana ya teman-teman. Masya Allah, kita sholat di dalam raudhah. Alhamdulillah teman-teman semua, kita berada di raudhah.
suasananya benar-benar tenang sekali ya sahabat, dan semua orang berkumpul di sini untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah tempat yang paling mustajab di Masjid Nabawi, insyaallah. Jadi apa kata para ulama mengenai raudhah? Iya, kata para ulama ada 3 mengenai raudhah. Yang pertama adalah raudhah jika ditarik ke atas itu sejajar dengan hautnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau telaganya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang hanya bisa meminum telaga tersebut adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika minumnya, kata Nabi apa? La yaqma abadan, dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan yang kedua apa kata para ulama? Raudhah berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma maina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara tempat antara mimbar dan rumahku itu adalah taman di antara taman-taman surga. Dan yang ketiga kata para ulama apa? Barang siapa yang masuk ke raudhah, maka hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lapang, dan hatinya tidak akan merasa sempit. Karena apa? Karena ketenangan yang Allah berikan kepada hambanya yang masuk ke raudhah. Masya Allah. Ini dia, sini adalah makam baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di tengah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah ini kita berdesak-desakan ya sejarah makam Nabi. Ini dia makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu dia yang pertama makam Rasul. Dan yang beneran yang kedua itu adalah makam sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Sayyidina Abu Bakar. Assalamualaikum ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baik sahabat semua, alhamdulillah kita telah memasuki raudhah, tempat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini di belakang kita ada kubah warna hijau. Di bawahnya itu adalah makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita ziarahi setelah kita menunaikan sholat di dalam raudhah dan juga berdoa di dalam. Dan ini kali kedua ya saya memasuki raudhah, dan perasaannya tetap sama ya, ingin terus memasuki tempat tersebut sampai memang Allah Subhanahu wa taala mengizinkan tadi kita untuk memasuki ke sana. Alhamdulillah. Ini dia pintu memasuki Masjid Nabawi. Ya, ini pintu kubah. Kita harus melepas sendalnya dulu ya, teman-teman semua. Masya Allah. Jadi seperti inilah kondisi di dalam Masjid Nabawi, Masjidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini khas banget ornamennya, ini khas Masjid Nabawi ya. Tuh. Untuk informasi teman-teman semua, bahwasanya di Masjid Nabawi ini kalau ada gentong-gentong di dalam ini adalah air zam-zam ya teman-teman. Kalau di luar itu ada air juga tapi bukan air zam-zam. Ya, suqya zam-zam. Nah, kita coba ya. Ya teman-teman semua nih, informasi juga kalau di Masjid Nabawi itu banyak rak ya, kita harus hafalkan rak-raknya nih. Ini ada 67 ya nih. Jadi kalau mau janjian sama orang, silakan di pintu mana, di rak mana. Nah ini dia raknya ya, nomor raknya.
Karena kan ini Masjid Nabawi luas banget ya teman-teman. Masya Allah, senang banget lo berada di sini. Oke sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di Masjid Nabawi ini ada banyak tiang. Total sekitar ada 232-an tiang ya, yang berada di dalam Masjid Nabawi. Tapi yang memiliki kisah dan sejarah yang agung itu ada 6 tiang, dan itu berada di dalam Raudhah Asy-Syarifah. Yang pertama, tiang yang menempel dengan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang menjadi makamnya. Ya, di sana ada tiang atau dalam bahasa Arabnya ustuwanah, ya, ustuwan as-sarir pertama. Yang mana dulunya tiang ini adalah tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersandar, ya. Dan diceritakan juga, dikisahkan bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah menyisiri rambut Nabi di tiang tersebut. Ya, yang kedua adalah tiang atau ustuwana Ali radhiyallahu taala anhu, ya, dan ini dinisbatkan kepada Sayyidina Ali karena di tiang tersebut adalah titik di mana Sayyidina Ali mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam rumahnya. Ya, kemudian sebelahnya ada tiang atau ustuwana Abu Lubabah atau ustuwana at-taubah, dan ini adalah simbol pertaubatan dari seorang sahabat yang mulia yaitu Abu Lubabah al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian ada ustuwana yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ustuwana Sayyidah Aisyah, yang mana di tiang tersebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bertahajud di tiang tersebut, dan itu diikuti oleh sahabat yang lainnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kemudian Utsman, Ali, dan seterusnya. Ya, kemudian ada ustuwana al-mukhallaq atau ustuwana al-hanana. Ustuwana hanana atau tiang al-hanana atau al-mukhallaq dulunya adalah pelepah atau pohon kurma yang dibuat sebagai pondasi Masjid Nabawi. Kemudian ketika Nabi SAW hendak mengganti pondasi yang baru atau pohon kurma yang baru, batang kurma tersebut pun menangis, ya, seperti tangisan anak kecil unta, ya, anak unta yang masih bayi. Lalu Nabi SAW memberitahukan kepada ustuwana al-hannana bahwasanya pohon kurma tersebut akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu pohon kurma tersebut pun akhirnya berhenti menangis dan terdiam, dan Nabi SAW menggantinya dengan yang baru. Masya Allah, ya, ini sebuah mukjizat Nabi SAW bahwasanya sampai pohon kurma tersebut pun menangis, ya, karena tidak ingin berjauhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah 6 tiang atau ustuwana yang mana sangat bersejarah yang berada di Raudhah Syarifah, ya, yang mana kita sebagai umat muslim, kita yang mengunjungi Raudhah tersebut sebaiknya mengetahui tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.